Dan ketika pertemuan itu terjadi, si Ye-yun pun sadar jika ayahnya dalam kondisi yang terluka. Dia kini menanyakan kepada Paman Wu apa yang sebenarnya terjadi. Si Paman Wu kemudian mengatakan, "Kemarin-kemarin setelah kau diracuni, Master ini berusaha keras untuk mencarikanmu penawarnya. Dia terluka parah kali ini karena dia memasuki rawa berkabut yang berbahaya untuk memusnahkan binatang iblis." Ketika ini terjadi, sosok dari si ayah mengatakan berhenti membicarakan hal itu dan cepat bawakan ramuan misterius itu dengan cepat. Yah, si misterius eliksir pun kini mulai ditunjukkan di tempat itu. Dan ternyata obat itu diberikan untuk si Yun-er. Ayah mengatakan, "Yun-er, ambillah dengan cepat. Kau seharusnya bisa menghilangkan 30% racun setelah meminum ini." Si Ye-yun yang mengetahui hal ini kemudian berkata dalam hatinya, ramuan misterius adalah ramuan lapisan kedua. Efeknya mengangkat racun dan meningkatkan level kultivasi. Yah, kini si ayah menegaskan, "Aku juga akan menemukan cara untuk menghilangkan sisa racun di dalam dirimu itu. Yun-er, jangan bingung, ambillah sekarang juga." Ye-yun yang mengetahui hal ini kemudian mengatakan dalam hatinya, si ayah ini benar-benar mempertaruhkan nyawanya demi ramuan misterius ini. Cinta kebapakan yang diberikan ayah ini kepada pemilik asli benar-benar tanpa pamrih sekali. Setelah itu Ye-yun tanpa pikir panjang lagi langsung mencoba mengobati luka dari ayahnya ini. Ye-yun juga mengatakan, "Aku telah tercerahkan oleh seorang master dan racun di tubuhku telah terangkat juga. Aku juga telah mendapatkan kembali kultivasiku. Saat ini aku sudah berada pada tahap ke-9 dari body tempering. Ayah, kau tak perlu mengkhawatirkanku lagi. Aku juga punya banyak ramuan penyembuhan di sini. Ayah akan pulih setelah meminum ini." Ya, si ayah pun kini bergegas untuk mendapatkan hal itu. Si ayah pun kini sadar jika ini sangat bermanfaat sekali dan ini merupakan sebuah harta yang luar biasa. Ya, kini si ayah juga tahu jika ini merupakan kepunyaan dari si Chang-hye, ayah dari si Ye-kun. Dengan apa yang terjadi ini, Ye-yun kemudian mengatakan jika benar dia telah menggeledah tempatnya si Ye Chang-hye itu. Tak hanya itu, Ye-yun juga telah menghancurkan dantian Ye-kun sehingga membuatnya tak bisa berkultivasi mulai dari sekarang. Dengan mengetahui adanya hal yang semacam ini, membuat orang-orang pun kini tampak sangat terkejut dan tak menyangka. Pastinya ini akan mengandung amarah yang besar dari si Master Chang-hye. Dan ketika semuanya khawatir semacam ini, si ayah pun kini sangat bangga. Dia mengatakan, "Bagus sekali nak. Aku tak menyangka kau akan melakukan sesuatu yang luar biasa selama aku pergi. Seperti yang diharapkan dari anakku." Dengan kondisi ini juga si ayah pun menegaskan, "Namun Yun-er, kau membuat putra Ye Chang-hye menjadi cacat. Ye Chang-hye jelas tidak akan membiarkanmu. Meskipun aku adalah kepala keluarga Ye, aku telah diasingkan oleh Ye Chang-hye selama bertahun-tahun karena kultivasiku yang mengalami stagnan pada tahap pertama ranah Ki-blood." Si ayah menambahkan, 5 dari 8 leluhur memutuskan untuk memihaknya. Mereka mungkin ingin menggulingkanku sebagai kepala keluarga Ye. Kau dan aku harus selalu berhati-hati di masa depan jika kita dibunuh oleh orang-orang pengkhianat ini. Sosok dari si Ye-yun kemudian menegaskan, "Jangan khawatir ayah, jika mereka berani datang ke sini, aku akan memastikan mereka masuk hidup-hidup dan tidak bisa keluar hidup-hidup." Dan tak lama setelah itu tiba-tiba sebuah pergerakan liar kemudian terjadi di tempat itu. Pasukan mulai melakukan penerobosan dan hal ini cukup mengejutkan sosok dari si ayah dan juga si Ye-yun. Dan ternyata ketiga orang itu merupakan utusan dari sang Patriark Agung yang telah memerintahkan mereka untuk mengajak seluruh orang agar segera menghadiri ruang dewan. Tidak dapat ditunda dan ditoleransi sama sekali. Ye-yun pun kini mulai menatap tajam. Sementara itu di ruang dewan, salah seorang tetua kini mengatakan kepada si Ye Chang-hye, "Inilah yang sedang terjadi. Ye-yun tak hanya menghajar orang-orang kita, dia juga menyiksa tuan muda Ye-kun."
Segerombolan orang yang ada di tempat itu kini sadar jika Putri Ye tengah mendapat masalah besar kali ini dan pasti akan mati dibunuh oleh sosok dari Tetua Agung. Ya, tak cuma itu, mereka juga sadar jika saat ini Ye Yun telah berhasil untuk menggeledah tempat suci kepunyaan dari si Ye Changhe. Ye Changhe saat ini benar-benar kesal. Dia mulai mengeluarkan kemampuannya untuk segera memberikan balas dendam kepada sosok dari si Ye Yun itu. Si Ye Changhe kini menegaskan, bocah yang bernama Ye Yun itu, aku akan menghancurkanmu menjadi beberapa bagian. Semua orang tampak setuju akan adanya hal itu, termasuk Ye Ming yang merupakan patriark kedua dari keluarga Ye. Dia juga menambahkan, sialan sekali beraninya Ye Yun menyentuh rekan sebangsanya. Ye Yun benar-benar sudah ceroboh dan lebih buruk dari bajingan. Tak lama setelah itu tibalah Ye Yun di tempat itu yang lantas langsung membuat sebuah keributan. Semua orang pun kini mulai terkejut akan hal itu. Apalagi saat ini mereka juga melihat jika ketiga utusan tadi telah terkapar tanpa nyawa. Kini Ye Yun benar-benar datang ke sana dengan lantangnya. Dia menegaskan, kau adalah bajingan yang menyerang rekan sebangsamu terlebih dahulu. Ye Changhe yang ada di sana kini semakin geram. Dia mengatakan, bocah, kau bahkan tak membungkuk dulu saat bertemu dengan seorang patriark. Kau benar-benar sulit untuk diatur. Sosok dari Ye Yun kemudian menegaskan juga, kau yang telah berubah, kaulah yang tidak mengikuti aturan. Sekarang aku memberitahumu sebuah aturan. Apa? Kualifikasi yang kau miliki sehingga kau layak berdiri di tempat ayahku itu. Dengan adanya statement yang semacam itu, Ye Changhe pun semakin geram dan semakin murka. Dia akan segera membinasakan Ye Yun di sana. Tapi sepertinya Ye Yun masih mencoba untuk memprovokasi. Ye Yun mengatakan, kenapa kau terdiam? Apakah fakta yang kusampaikan benar-benar membuatmu sakit? Tak lama setelah itu juga tibalah si ayah yang kini datang menemui anaknya. Dengan kondisi ini juga si anak yaitu si Ye Yun mengatakan kepada si ayah, sebenarnya kau datang tepat waktu, pertunjukan baru saja akan dimulai. Saat ini si ayah mengatakan kepada Ye Changhe, apa yang kau maksud dengan tindakan yang kau lakukan hari ini? Apakah kau mencoba untuk memberontak dengan bersikap partisan secara terang-terangan? Ye Changhe yang kini mulai semakin terpojok dalam argumen, kini mulai semakin gelisah. Dia kini mendekat ke arah Ye Yun sambil mengatakan kepada Ye Wusang, Ye Wusu, kualifikasimu biasa-biasa saja. Jika kau tak punya latar belakang yang baik, apakah kau pantas menjadi kepala keluarga? Menurutku, posisi kepala keluarga harus dipegang oleh orang yang mampu. Ya, kini si Ye Changhe menanyakan kepada para tetua yang lainnya, bagaimana pendapat kalian tentang ini? Para tetua kini mengatakan jika sang patriark sangat benar. Posisi tersebut harus dipegang oleh seseorang yang mampu. Semuanya pun kini bersedia melayani sang patriark yang agung. Si ayah yaitu Ye Wusu yang mendengarnya kini mengatakan kepada tiga rekannya sebelumnya, kenapa kalian bertiga menjadi semacam ini? Ketiga orang itu kemudian mengatakan jika saat ini mereka dalam kondisi yang sangat tak wajar. Nyawa istri dan anak mereka telah berada di tangan Ye Changhe. Kemudian juga Ye Changhe menegaskan dengan lantang, Ye Wusu, jika kau membunuh anak brengsekmu hari ini, aku akan mengasihani dan mengampuni hidupmu juga. Dengan adanya penantangan yang semacam ini, Ye Yun kemudian mengatakan, apakah kau benar-benar pantas menjadi sang patriark? Aku akan mengujinya. Sebuah serangan kilat pun kini mulai dikeluarkan oleh si Ye Yun di sana. Dan hal ini tentu mengejutkan si Ye Changhe dengan kecepatan yang Ye Yun miliki. Meski demikian, Ye Changhe menegaskan, bocah, kau sudah keterlaluan. Keduanya pun mulai mengeluarkan kemampuan mereka. Si Ye Yun mengeluarkan Fire Poison Palm, sedangkan si Ye Changhe mengeluarkan Dark Wind Palm. Peraduan kekuatan pun kini mulai terjadi di tempat itu dan tak disangka si Ye Yun berhasil menahan itu dengan sangat mudahnya. Atas adanya hal yang semacam ini, orang-orang mulai berkata,
Bagaimana dia ini bisa melawan sang Patriark Agung yang berada di ranah kiblat tahap kedua yang menengah ini? Ya, kini sosok dari Ye Changhe benar-benar kesal dan geram. Dan kini dia akan mengerahkan seluruh kemampuannya. Tapi sayang, Ye Yun kemudian menegaskan, "Aku punya kejutan untukmu." Ye Yun tanpa pikir panjang, lantas langsung mengeluarkan pedang kepunyaan dari Ye Changhe sendiri. Dan itu langsung ditebas ke tubuh Ye Changhe. Ye Changhe pun kini mendapatkan luka yang signifikan akibat serangan pedang itu. Ye Changhe pun kini benar-benar terluka parah dan dia pun kini tewas di hadapan si Ye Yun. Semua orang pun kini sangat panik karena saat ini Ye Yun telah berhasil membunuh sang Patriark Agung. Ye Yun kini mengatakan, "Bagaimana rasanya mati dengan pedangmu sendiri?" Atas adanya hal yang semacam ini, tiba-tiba agen khusus mulai menyerang sosok Ye Yun itu. Namun untungnya Ye Yun berhasil untuk mengetahui gerakan liar semacam itu, sehingga dia pun kini berhasil menghindari serangan telak dari arah belakang itu. Si agen pun kini mulai mengatakan, "Ye Yun, kau tak hanya menghancurkan menantu pilihan keluarga Ye Kun, tapi sekarang kau malah membunuh Ye Changhe. Apakah kau benar-benar mengabaikan keluargamu ini?" Sesaat kemudian, si ayah mulai mendekat ke arah Ye Yun itu sambil menanyakan apakah Yun Er baik-baik saja. Ye Yun mengatakan jika dia dalam keadaan baik. Saat ini, Ye Yun pun sadar jika agen ini merupakan utusan dari keluarga Yang. Keluarga Yang merupakan salah satu dari 4 keluarga besar yang memegang posisi kuat di Kabupaten Qingyang. Dulu, Ye Kun ingin menikah dengan keluarga Yang. Keluarga Yang tak hanya ingin keluarga Ye bergabung dengan keluarga mereka, namun mereka juga meminta seluruh keluarga Ye untuk melepaskan nama keluarga asli mereka dan menjadi keluarga anak perusahaan dari keluarga Yang itu. Atas kondisi ini membuat Ye Yun pun teringat jika kesombongan yang dimiliki oleh si Ye Changhe tadi merupakan karena dia punya hubungan dengan keluarga Yang. Dan karena Ye Changhe telah dimusnahkan, Ye Yun pun mengatakan, "Keluargaku bukan keluarga yang bergengsi, tapi kami tidak akan menunduk dan melakukan hal buruk semacam itu." Atas insiden yang semacam ini, membuat si agen pun kini sangat kesal. "Kau bocah sombong, jika kau kini menggorok lehermu sendiri, sekarang aku akan memberikan sebuah ampunan kepada ayahmu untuk mati dengan damai." Yah, tak cuma ada agen 1, agen 2 kini mulai mengatakan, "Braderku, jangan omong kosong padanya. Izinkan aku menangani bocah ini terlebih dahulu, lalu memenggal kepala ayahnya itu sebelum kita kembali dan melaporkan situasi kepada kepala keluarga." Sebuah teknik mulai dikeluarkan oleh agen 2 dan itu merupakan teknik konsil. Ya, serangan kilat mulai dia luncurkan ke arah Ye Yun itu. Namun Ye Yun berhasil menahan itu dengan hanya menggunakan 2 jarinya saja. Dengan apa yang terjadi ini membuat sosok dari si agen 2 benar-benar tak menyangka. Dia pun kini merasa jika dia tak mampu bergerak lagi. Kemudian Ye Yun mengatakan, sepertinya ranah kiblat tahap ketiga tidak sekuat yang dibayangkan. Yah, tanpa pikir panjang lagi, Ye Yun bergegas untuk membunuh sosok dari agen kedua dengan membelah tubuhnya itu menjadi 2 bagian. Sosok dari agen kedua pun kini benar-benar sudah tiada dan hal ini mengejutkan banyak pihak. Mereka tak menyangka ini bisa terjadi begitu saja. Orang-orang mulai berkomentar, "Apa kau gila, Ye Yun? Bagaimana bisa membunuh sang Patriark Agung dan juga utusan keluarga Yang secara cepat?" Ye Yun pun kini menegaskan kepada yang lainnya, "Aku saat ini baru saja mengembalikan citra kita terhadap keluarga kita. Dan jika ada yang berani untuk membunuhku, maka akulah yang akan membunuh mereka kembali." Kemudian tanpa pikir panjang, Ye Yun bergegas untuk menggunakan sebuah teknik Spirit Glow Sword teknik, yang dimana itu menimbulkan efek pedang yang sangat banyaknya. Semua orang pun kini sadar jika ini merupakan teknik pedang yang sangat luar biasanya. Kemudian Ye Yun kembali menambahkan perkataannya, "Saat ini aku akan memberikan kalian 2 pilihan. Kalian bisa menuruti ayahku dan berjanji setia padanya. Atau yang kedua, aku akan mencabik-cabik kalian yang tidak patuh."
Semua tetua yang tadi memberontak pun kini sangat ketakutan akan adanya hal yang semacam itu. Kemudian Ye Yun mulai mengatakan kepada si agen 1, "Kau ini tampaknya adalah utusan dari si keluarga Yan. Apakah kau ingin menyerah atau tidak itu tergantung pada nasibmu. Tapi ku yakin kau tidak akan pernah untuk menyerah." Si agen 1 pun kini benar-benar terdiam dan mulai keringat dingin. Ye Yun kemudian tanpa pikir panjang lantas mengarahkan teknik pedangnya tepat ke arah si agen 1 itu. Si agen mencoba untuk melindungi dirinya dengan sebuah bola perlindungan, namun dia sadar jika teknik ini tidak dapat untuk menahan laju dari pedang kepunyaan Ye Yun itu. Dan pada akhirnya si agen 1 pun benar-benar ditiadakan dengan teknik pedang itu. Ye Yun pun kini menegaskan, "Inilah takdir yang seharusnya kau miliki. Kau beruntung mati di bawah pedangku." Tak lama setelah itu, sistem memberitahukan kepada sosok dari Ye Yun ini jika Ye Yun dapat untuk melahap energi dari kedua orang ini. Ye Yun tanpa pikir panjang lantas melakukan hal itu dan dia kini memperoleh 60.000 poin pengalaman dan juga telah mencapai ranah kiblat tahap kedua. Dan tak cuma itu, sistem kemudian menegaskan kepada si Ye Yun ini selamat kepada host karena telah dapat menggunakan kecepatan serangan 5 kali lipat. Ye Yun pun kini mulai senang dan berkata dalam hatinya, "Sepertinya aku bisa meningkatkan kecepatan seranganku setelah aku menerobos suatu ranah." Tak lama kemudian juga, orang-orang yang masih tersisa dari keluarga Ye mulai berkata, Ye Changhe terbunuh dan 2 utusan keluarga yang juga terbunuh seketika. Kenapa Ye Yun bisa sekuat ini? Dan oleh karena ini juga satu persatu tetua kini mulai berlutut dan bersembah di hadapan si Ye Yun ini. Dengan apa yang terjadi ini, Ye Yun mulai mengatakan, mereka yang terpaksa menuruti perintah Ye Changhe dapat mengimbangi kelebihan mereka jika mereka membantu sepenuhnya memberantas sisa grup dari Ye Changhe. Sedangkan untuk 5 pengkhianat dan pendukung setia Ye Changhe itu, aku ingin mereka kultivasinya dicabut dan dipenjarakan di penjara bawah tanah. Mereka tak bisa dilepaskan sampai mereka mati. Ya, kelima tetua pun kini harus menerima nasib mereka itu. Salah seorang tetua kini benar-benar kesal. Dia pun mengatakan, "Ye Yun, kau begitu sombong dan terburu-buru mencari musuh. Jika kejadian hari ini sampai ke Kabupaten Qingyang, keluarga yang pasti tak akan mengampunimu. Cepat atau lambat, keluarga Ye ini akan dirusak olehmu." Meski begitu, si tetua tetap dimasukkan ke dalam penjara. Dan tak lama kemudian perbincangan terjadi antara ayah dan anak. Kini si ayah menanyakan kepada si Ye Yun ini, "Apakah kau terluka?" Ye Yun kini menegaskan jika dia tidak apa-apa dan jangan khawatir. Saat ini semua anak buah Ye Changhe telah disingkirkan. Tak ada lagi yang mengejar dan memburu mereka. Dengan kondisi ini, si ayah mulai mengatakan kepada Ye Yun, "Kau sudah sangat dewasa dan bertindak seperti kepala keluarga. Aku sangat lega jika posisi patriark nanti diteruskan kepadamu di masa depan." Setelah itu, Ye Yun kembali berkata kepada si ayah, "Ayah, kapan Secret Black Moon akan dibuka segelnya?" Ya, si ayah kini mengatakan, "Masih ada 10 hari sampai 3 keluarga besar bergabung untuk mengungkap Secret Black Moon." "Kenapa kau bertanyakan hal itu?" Sosok dari Ye Yun mulai terdiam, tapi dia mulai berkata dalam hatinya, "Secret Black Moon terletak di bagian terdalam pegunungan Black Moon dan merupakan gua rahasia yang ditinggalkan oleh kekuatan yang hebat sejak dahulu kala. Itu dijaga oleh 3 keluarga besar kota Bayun. Gua rahasia penuh dengan aura spiritual dan terdapat banyak binatang iblis yang kuat. Ada juga banyak harta berharga dan langka di dalamnya, menjadikannya tempat perlindungan yang sangat baik untuk dikembangkan oleh seniman bela diri. Untuk mencegah pemulungan seniman bela diri tanpa akhir yang akan menghabiskan sumber daya, 3 keluarga besar kota Bayun menyegel gua tersebut 100 tahun yang lalu, dan mereka setuju bahwa gua tersebut hanya dapat dibuka setiap 3 tahun sekali. Pada saat itu,
tiga keluarga besar dapat mengirimkan murid yang kuat untuk masuk gua guna berkultivasi dan mengambil harta karun. Dan keluarga yang saat ini punya banyak penguasa ranah kiblat. Dan tuan muda tertua, keluarga yang juga merupakan seseorang yang berada di puncak Longzhan, penguasa ranah kiblat. Dengan begini, sosok dari Yeyun mulai berkata dalam hatinya, jika aku ingin menghadapi itu, aku harus segera meningkatkan kemampuanku. Sepertinya, aku harus melakukan perjalanan ke Secret Black Moon itu.